Demikian firman Tuhan, bunga akan layu dan rumput akan kering. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk hidup ini, untuk hidup kami di dalam Engkau, untuk iman yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur. Kami mohon Engkau yang bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Bukalah hati dan pikiran kami boleh menerima firman-Mu dan pengertian yang sejati daripada Engkau. Mohon Engkau yang beranugerah, berbelas kasihan, memberikan kami pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang tunggal dan yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Yang penting untuk kita pegang adalah beberapa ajaran utama, yaitu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah kebenaran. Dia tidak ada tipu daya di dalam dirinya. Dia adalah dirinya kebenaran. Yesus tidak berbohong. Semua yang dia katakan adalah benar. Dan Yesus akan datang kembali. Yesus sendiri yang berjanji dan Alkitab sendiri memberi kesaksian, Petrus, Paulus juga beserta rasul yang lainnya, bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Kepastiannya itu tidak diragukan walaupun kita tidak tahu kapan tepatnya. Kita tidak diberitahukan, melainkan kita dipanggil untuk siap sedia berjaga-jaga dan hidup kudus. Alkitab adalah firman Tuhan yang seluruhnya benar tanpa kesalahan. Setiap ajaran yang mengatakan Alkitab itu salah, itu adalah alasan supaya mereka bisa hidup seenak diri mereka sendiri. Terlalu banyak orang bilang, aku tidak mau ikut Kristus karena Kristus bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan tiap hari Minggu aku harus ke gereja. Itu terlalu banyak waktu, harus memberikan perpuluhan lagi. Seandainya itu ini alasan banyak. Jadi banyak orang itu mempunyai jiwa memberontak melawan Tuhan dan mereka terus-menerus mencari kesalahan di dalam Alkitab. Nah, di dalam Matius 24 yang baru kita baca itu, di ayat pertama, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, yaitu tempel atau bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Ini bait Allah yang kedua, bukan yang dibangun Salomo, tetapi yang dibangun ulang setelah pembuangan 70 tahun itu. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Jadi bait Allah itu begitu megah, begitu besar, begitu agung. Ia berkata kepada mereka, ayat 2, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bagi orang-orang Yahudi pada masa Yesus itu, bait Allah itu adalah sesuatu pusat agama, sesuatu yang begitu suci, kudus, dan itu adalah suatu kemegahan dan tidak mungkin bagi mereka. Mereka berpikir tidak mungkin ini bait suci runtuh. Kalau diruntuhkan lagi, berarti dunia pasti akan berakhir. Karena mereka mengerti bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu adalah bangsa umat pilihan Allah. Kalau umat pilihan Allah itu pusatnya itu dihancurkan, maka selesailah dunia ini. Itulah pengertian mereka. Maka ayat 3 Yesus bilang, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Mereka terkejut setelah Yesus bilang bait Allah itu akan runtuh. Terus mereka langsung tanya, kapan? Yang kedua, apa tandanya? Kalau kita lihat terjemahan English Standard Version, when will these things be? Jadi kapan semua hal ini akan terjadi? Dan yang kedua, what will be the sign? Apa tandanya? What will be the sign of your coming and of the end of the age. Jadi mereka menyamakan kedatangan Yesus kembali dengan akhir dari zaman. Jadi zaman apa? Akhir apa? Kedatangan apa? Tanda apa? Kapan? Kapan? Kapan dan apa tandanya? Yesus menjawab kepada murid-muridnya,
waspadalah, jangan disesatkan. Kemudian akan ada Mesias palsu, akan ada deru perang, maksudnya rumor kabar perang, dan akan ada kelaparan dan gempa bumi. Kemudian di ayat 8, di situ ada referensi kerangka waktu yang pertama. Perhatikan referensi kerangka waktu yang pertama. Permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi ketika ada Mesias palsu, perang, deru perang, kelaparan, gempa bumi, itu permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yesus melanjutkan, kamu akan dianiaya, orang akan murtad, nabi palsu akan muncul, dan kedurhakaan akan bertambah. Bahasa Inggrisnya lawlessness, bahasa Yunaninya anomia. Kemudian di ayat 14 kita menemukan referensi kerangka waktu yang kedua, yaitu Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kemudian Yesus melanjutkan, akan tampil seorang pembinasa keji, atau yang disebut dalam bahasa Inggris abomination of desolation. Nanti kita akan lebih detail membahas ini. Kemudian juga ada peringatan yang diberikan oleh Yesus untuk melarikan diri. Kemudian akan ada siksaan yang dahsyat atau tribulasi atau great tribulation. Dan di ayat 22 kita kembali menemukan referensi kerangka waktu. Oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Yesus melanjutkan, akan ada Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, dan jangan percaya jika ada orang bilang, Mesias di sini, karena kalau anak manusia datang, yaitu Yesus, itu datangnya, itu datangnya seperti kilat. Jadi kilat itu tidak ada yang bisa tidak lihat. Dalam arti nggak perlu orang bilang di situ ada kilat di situ kan. Kita kan tinggal lihat, oh ada kilat, ada halilintar. Kemudian ayat 29 juga ada referensi kerangka waktu. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Nah, ini ayat 29 sampai 31. Ini yang sering dipakai orang atau dimengerti sebagai tanda-tanda hari kiamat, yaitu matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit goncang, tampak tanda anak manusia di langit. Anak manusia datang di atas awan-awan, anak manusia datang dengan kekuasaan dan kemuliaan. Malaikat meniup sangkakala itu trompet, sangkakala yang dahsyat. Kemudian malaikat-malaikat mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dan di ayat 32 sampai 35 juga referensi soal waktu. Tarik pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Jika kamu melihat semuanya ini, waktunya sudah dekat. Kemudian di ayat 34, ayat yang paling kontroversial. Angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Apakah matahari sudah gelap? Apakah bulan tidak lagi bercahaya? Apakah bintang-bintang sudah berjatuhan dari langit? Kemudian di ayat 36 seterusnya sampai akhir dari pasal 25, ini sebagian besar atau ya bisa dibilang sebagian besar orang-orang konservatif, masih orang-orang yang percaya Alkitab itu percaya dari ayat 36 ke belakang itu bicara tentang kedatangan Yesus kedua kalinya. Tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun tahu, anak pun tidak tahu. Panggilan untuk berjaga-jaga. Maksudnya kita harus berjaga-jaga sama seperti kalau ada pencuri datang waktu malam. Karena pencuri datang waktu malam itu tidak memberikan tanda-tanda kecuali Kaito Kid. Yang tidak tahu Kaito Kid tidak apa-apa, tapi itu cuma ada di komik. Tapi kita dipanggil untuk berjaga-jaga, berdoa dan bertanggung jawab. Dan kemudian di pasal 25 itu bicara penghakiman terakhir. Ada 5 pandangan yang aku akan bagikan.
ada 5 pandangan yang dipegang oleh orang-orang Kristen yang konservatif yang percaya Alkitab, yang mau belajar Alkitab dengan sungguh dan mau mengerti dengan jujur. Tentu saja banyak pandangan lainnya yang tidak sesuai dengan Alkitab, tapi 5 di sini adalah 5 yang mau belajar Alkitab. Nah, yang pertama, Bait Allah runtuh itu sudah terjadi. Itu terjadi di tahun 70 Masehi. AD itu Anno Domini, tahun Tuhan. Ini sebagai catatan sampingan. Kita kalau sering baca bahasa Inggris, itu sekarang pakai BCE atau CE. Common Era atau Before Common Era. Mengapa mereka melakukan itu? Mereka mau membuang Kristus. Karena BC adalah Before Christ, AD adalah Anno Domini, the year of the Lord. Dengan mengubah jadi BCE dan CE, itu mereka membuang Kristus dari hidup mereka. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita tetap pakai AD, jangan pakai BCE atau CE, walaupun di dunia akademis pasti problem. Nah, yang kedua, ayat 3 sampai ayat 14, sampai pada Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini belum terjadi. Menurut pandangan yang pertama ini belum terjadi. Kemudian tampilnya pembinasa keji, siksaan yang dahsyat, Mesias palsu, nabi palsu, kedatangan anak manusia seperti kilat, tanda pada matahari, bulan, bintang, dan sebagainya, itu belum terjadi. Tentu saja dengan demikian kedatangan Kristus juga belum terjadi. Jadi seluruh khotbah di Bukit Zaitun, yaitu Olivet Discourse, ini Zaitun itu kan olive kan, Mount of Olive kan Bukit Zaitun. Jadi Olivet Discourse dari nama di tempat di mana Yesus menyampaikan khotbahnya ini. Pertanyaan kapan dan apa tandanya di ayat 3 merupakan dua sisi dari satu pertanyaan yang sama. Bagi murid-murid Yesus, jika bait suci hancur, maka itu berarti akhir zaman dunia yang sekarang dan Mesias akan datang sebagai raja. Paralelnya ada di Markus 13 ayat 3 dan 4 dan juga Lukas 21 ayat 7. Kata Yunani Genea di Matius 24 ayat 34 itu berarti generasi atau angkatan yang hidup pada waktu tanda-tanda itu mulai menjadi tampak di masa depan. Jadi ketika tanda-tanda yang tadi disebut sudah mulai tampak, maka semua itu akan terjadi dalam waktu yang singkat, yaitu dalam waktu satu generasi, satu angkatan. Sehingga mereka yang melihat permulaannya itu akan tetap hidup sampai pada akhirnya itu tiba. Jadi jawaban dari Yesus itu dimengerti secara kronologis. Yesus memberikan jawaban yang kronologis. Jadi ini dari ayat 4 sampai ayat 14, ini waspadalah jangan disesatkan dan seterusnya. Kemudian ini Injil kerajaan, kalian nggak bisa melihat mouse-nya ya. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itu semuanya adalah di masa depan, sebelum kedatangan Yesus. Kemudian pembinasa keji, peringatan melarikan diri, siksaan yang dahsyat, itu tribulasi yang dahsyat, itu semua belum terjadi. Itu adalah di masa depan. Yang penting ada dua istilah. Yang pertama adalah pembinasa keji. Bagaimana mengidentifikasikan pembinasa keji? Atau bahasa Yunaninya itu delugma tis erimoseos. TR itu dari Textus Receptus. Tentu saja ada yang lain, tapi ini Textus Receptus supaya kita tahu dari mana aku ambil ini. Yang kedua adalah siksaan yang dahsyat, thlipsis megali. Jadi pembinasa keji dan siksaan yang dahsyat. Siapa pembinasa keji? Yang kedua, siksaan yang dahsyat ini kapan? Nah, ketika kita membandingkan khotbah Yesus di Bukit Zaitun dengan 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 12, di surat 2 Tesalonika di situ ditulis, sebelum hari Tuhan haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Jadi hari Tuhan belum akan datang kalau manusia durhaka belum dinyatakan. Siapa manusia durhaka ini?
dia akan meninggikan diri, dia akan duduk di bait Allah dan dia mau menyatakan diri sebagai Allah. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Dari 2 Tesalonika 2. Bagaimana dengan Daniel? Daniel mengatakan itu akan muncul tanduk kecil pasal 7 dan pasal 9 akan ada seorang raja yang memusnahkan kota dan tempat yang kudus, akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan ini dia, pasal 11 dari Daniel, dia memakai istilah yang sama. Kekejian yang membinasakan. Ini adalah the abomination of desolation. Jadi kekejian, seorang pembinasa keji yang seorang yang keji yang membinasakan. Jadi memang ada beberapa perdebatan bagaimana kita terjemahkan ini. Itu mungkin di tempat lain kita bisa bahas Daniel. Tapi di sini mau ditunjukkan bahwa ada paralel, ada kemiripan, ada hubungan, relasi antara pembinasa keji dari Yesus dengan pembinasa keji yang disebut oleh Daniel. Daniel pasal 11 ayat 36, dia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Sekarang di Wahyu, yang populer dimengerti oleh pandangan pertama ini, itu nanti akan ada seekor binatang keluar dari dalam laut. The beast from the sea. Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Kemudian ayat 11 sampai ayat 14 akan ada binatang lain keluar dari dalam bumi. Atau lebih tepatnya dari dalam negeri, land. Jadi satu dari laut, satu dari daratan atau bumi atau negeri. Dia akan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Dia akan mengadakan tanda dahsyat dan dia akan menyesatkan. Di kanan bawah ada angka 666. Mereka pandangan pertama ini percaya nanti ketika binatang ini dinyatakan, itu bisa diidentifikasikan bagaimana dengan satu cara dengan angka 666. Nah, apa yang sudah kita pelajari? Kita sudah pernah mempelajari 1 Yohanes, 2 Yohanes. Di 1 Yohanes ada yang disebut dengan seorang antikristus akan datang. Antikristus atau antikristos itu hanya muncul, perhatikan, hanya muncul di surat Yohanes, surat pertama dan surat kedua. Setelah itu di lainnya tidak muncul. Di kitab Daniel tidak, di Injil Sinoptik tidak, di Tesalonika tidak, dan kitab Wahyu juga tidak. Terlalu banyak orang mengidentifikasikan binatang di kitab Wahyu sebagai antikristus. Ini perdebatan lebih lagi. Karena Wahyu sendiri itu perdebatannya sampai sekarang belum selesai. Semua pandangan ada argumennya masing-masing untuk kitab Wahyu. Tetapi untuk 1 Yohanes itu sudah clear. Itu jelas sekali. Yohanes di sini mau bilang siapa antikristus. Antikristus menyangkal Yesus adalah Kristus. Antikristus adalah penyesat. Antikristus adalah pendusta. Itulah tanda waktu yang terakhir. Nah, sekarang yang paling penting. Banyak antikristus telah bangkit. Jadi mau bilang apa? Seorang antikristus akan datang dan banyak antikristus telah bangkit. 1 Yohanes. Nah, sekarang pandangan satu ini mereka menempatkan titik berat kepada kalimat yang pertama ini. Seorang antikristus akan datang. Jadi kita simpan di kepala kita. Itulah sebabnya pandangan satu ini mengerti pembinasa keji ini sebagai antikristus yang akan datang. Setelah itu akan ada Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, mirip dengan yang sebelumnya. Jangan percaya jika ada orang berkata Mesias di sini karena kedatangan anak manusia seperti kilat. Ini akan terjadi semua di masa depan sebelum kedatangan Kristus. Demikian juga dengan tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang dan sebagainya itu belum terjadi melainkan di masa depan. Nah, pembinasa keji tadi kan abomination of desolation. Kemudian bagaimana dengan siksaan yang dahsyat? Siksaan yang dahsyat atau the Great Tribulation, ini coba kita bandingkan atau lebih tepatnya pandangan satu ini mengatakan
Wahyu pasal 6 sampai 19 ini menggambarkan siksaan yang dahsyat, the great tribulation, mulai dari pasal 6 sampai kedatangan Yesus di pasal 19. Jadi ada 7 meterai, setiap meterai itu dibuka, ada tercatat apa yang terjadi, dan sebelah kanan itu artinya apa? Meterai yang pertama itu panah, merebut kemenangan, artinya perang. Meterai kedua itu mengambil damai sejahtera di bumi dan mereka saling membunuh. Bangsa melawan bangsa, konflik internasional. Meterai ketiga, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Maksudnya itu kelaparan. Itu mahal. Secupak gandum sedinar itu maksudnya bayar, kita harus bayar berapa untuk bisa dapat makanan itu bayar. Kita mungkin hari ini nggak ngerti ya, memang susah, tapi bisa dimengerti kalau memang mau belajar. Nah, meterai 4, 5, 6, dan 7. Yang 7, aku belum ada jawaban, karena di situ ditulis, sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Tetapi hari ini kita nggak bahas Wahyu, kita kembali ke seminar di Khotbah di Bukit Zaitun. Tapi yang mau kita tekankan, 6 meterai ini semua di satu pasal. Ya, 6 meterai semua di satu pasal. Kemudian di pasal selanjutnya, pasal 7 ayat 14, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Kesusahan yang besar inilah the great tribulation, dari bahasa Yunaninya thlipsaios tis megalis. Ingat istilahnya, ingat yang tadi di Khotbah di Bukit Zaitun? Inilah istilah kesusahan yang besar, the great tribulation. Thlipsaios tis megalis. Kemudian di kitab Wahyu juga ada 7 sangkakala, ada 2 saksi, 7 sawan, ada Babel yang jatuh, dan akhir sisaan yang dahsyat. Ini semua dari Wahyu 8 seterusnya sampai 19. Ini adalah siksaan dahsyat mulai dari pasal 6 sampai kedatangan Yesus di pasal 19 dari Wahyu. Nah, bagaimana dengan Daniel? Untuk mengerti Daniel, 70 minggunya Daniel, kita juga perlu waktu untuk itu. Tetapi sekarang ini kita fokus kepada pengertian 70 minggu yang dipegang oleh orang-orang yang pegang pandangan pertama ini. Jadi 70 minggunya itu apa? Akan ada masa 70 kali 7 masa. 70 kali 7 tahun ya artinya. Di bahasa aslinya itu dia nggak bilang tahun atau minggu. Di bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai minggu, weeks. Kalau Indonesia pakai masa, tapi di dalam bahasa aslinya itu dia cuma bilang 70 kali 7. Ada 70 kali 7. Nah, menurut interpretasi ini, dia mengerti 70 minggu itu dibagi ini, 70 kali 7 masa ini dibagi menjadi 7 yang pertama, 62, kemudian 1. Jadi 7 tambah 62 tambah 1, 70 ya. Jadi setelah dekret dari Artasasta itu muncul sampai tembok dan Yerusalem selesai dibangun, itu ada 7 kali 7 tahun. Kemudian setelah 62 minggu, itu berakhir tepat saat Yesus disalibkan. Jadi di sini kan akan disingkirkan seorang yang diurapi. Dalam bahasa aslinya itu maksudnya dibunuh, dimatikan. Yang diurapi itu siapa? Mesias. Kata Mesias atau kata Kristus itu artinya the anointed one, yang diurapi. Nah, jadi akan ada peperangan dan pemusnahan sampai pada akhir zaman. Nah, menurut pandangan yang pertama ini, 69 minggu ini sudah lewat. Sudah lewat, tapi jamnya berhenti. Jamnya berhenti setelah minggu ke-69. Nanti di masa depan akan ada minggu ke-70. Minggu ke-70 itu akan jalan. Kapan jalan? Kapan jalannya? Menurut pandangan ini, mari kita lihat. Ini ada 7 kali 7.
keputusan firman itu, maksudnya keputusan itu artinya dekret, firman atau perintah untuk Yerusalem dibangun kembali. Kemudian kota Kudus dibangun kembali di tengah-tengah kesulitan. Setelah ini selesai kan, kemudian akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Ini maksudnya cut off, dibunuh. Kemudian ada 1 minggu terakhir, ini pemusnahan menimpa yang membinasakan. Sekarang kita coba lihat satu persatu. Dari 445 tahun sebelum Masehi, ini pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Sampai tahun 32 Masehi, Yesus disalibkan itu ada yang mengatakan tahun 30 atau 31 atau 32 atau 33 ya. Tapi kalau mereka yang memegang pandangan pertama, mereka memastikan ini tahun 32 Masehi Yesus disalibkan. Dan kalau kita hitung dari tahun 445 ini kan 483 tahun at 360 hari. Karena mereka pada waktu itu tidak memakai 365 hari, melainkan 360 hari per tahun. Dan kita tahu tahun itu tidak ada tahun nol. Tidak ada tahun nol. Jadi 1 sebelum Masehi itu besoknya 1 Masehi. Kalau kita hitung, maka pandangan pertama ini bilang, Alkitab itu begitu tepat, begitu jitu, bahkan sampai tanggal ini semua dipenuhi sesuai dengan nubuat Daniel. 69 minggu terpenuhi. Bagaimana dengan yang terakhir? Jadi ini kita nggak tahu. Maksudnya pandangan satu ini dia nggak tahu kapan. Tapi yang pasti akan datang yang membinasakan di atas sayap kekejian. Maksudnya ini ada pembinasa keji tadi. Pembinasa keji ini akan datang, atau lebih tepatnya dinyatakan. Jadi akan ada satu saat dimulai di masa depan. Habis itu 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun selesai, si pembinasa keji ini dinyatakan. Maksudnya dia jadi ketahuan identitasnya siapa. Setelah dia jadi tahu identitasnya siapa, akan ada siksaan dahsyat 3,5 tahun lamanya. Dan 3,5 tahun lamanya ini dari mana? Dari 1260 hari atau 42 bulan. Ingat kan? Yang baca Daniel, yang baca Wahyu, kita tahu 3,5 tahun itu. Jadi 7 tahun itu dibagi 2, 3,5. Jadi sisaan yang dahsyat ini adalah dari pasal 6 sampai kedatangan Yesus. Ini dari Wahyu. Kalau dari Daniel, dia bilang, menurut pandangan pertama ini, era sekarang ini adalah era gereja. The church age. Jadi era gereja ini nggak masuk di 70 minggu tadi. 70 minggu tadi itu setelah 69 dia pause dulu, baru ini masa gereja, dan nanti di masa depan itu Israel akan dipulihkan kembali dan nanti start 7 tahun terakhir. Jadi minggu ke-70 akan ada di masa depan. Yaitu sesuai dengan yang Daniel bilang, akan ada seorang raja atau pangeran yang membuat perjanjian untuk 1 kali 7 tahun. Di pertengahan masa 7 tahun terakhir itu nanti akan terungkap, dia dinyatakan menjadi ketahuan, menjadi terbuka bahwa raja tersebut adalah pembinasa keji, antikristus, manusia durhaka di Tesalonika, dan dia adalah binatang dari laut yang di Wahyu. Jadi separuh minggu yang terakhir, yaitu masa 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari, itu adalah masa siksaan yang dahsyat ini. Separuh minggu yang terakhir, 3,5 tahun, inilah siksaan yang dahsyat itu. Jadi setelah itu 23 sampai 28 ini masih di masa depan. Dan juga tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang ini semua masa depan. Kenapa kemuliaan di sini ditekankan? Karena memang Yesus belum datang dalam kemuliaannya. Makanya ini dia menekankan sekali kemuliaan belum. Maka ini semua akan terjadi di masa depan. Yesus datang kembali setelah matahari menjadi gelap. Dengan demikian semua mata akan melihat dia. Ketika Yesus datang pertama kali sebagai baby, itu hanya ada gembala, ada Maria, Yusuf, dan mungkin ada yang lain. Itu cuma sedikit yang lihat. Tetapi ketika Yesus datang kembali, itu semua mata pasti melihat. Ada interpretasi yang bilang, karena matahari sudah gelap, ini sudah gelap. Begitu Yesus datang dalam kemuliaannya terang, pasti kelihatan. Pasti kelihatan.
Dan di sini kita melihat angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Kata Yunani genea, jadi angkatan itu atau generasi itu adalah orang yang hidup dalam kurun waktu yang sama, yaitu sekitar 30 sampai 40 tahun. Jadi angkatan atau generasi yang melihat tanda-tanda ini tidak akan berlalu sampai Yesus datang kembali. Inilah mereka mengerti angkatan itu begitu. Nah, khotbah di Bukit Zaitun, jadi ini Tzusamen Fasungnya. Pandangan pertama mengatakan khotbah di Bukit Zaitun itu semua tentang masa depan. Ini adalah tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus kembali. Yesus tidak memberitahukan kapan dia datang kembali, tetapi ada indikasi hal-hal yang harus terjadi, namun bukan indikasi waktu. Dia menekankan tujuan atau akhir dari penciptaan. Dia menekankan makna permulaan penderitaan menjelang zaman baru, yaitu di Matius 24 ayat 8. Beginning of birth pains, itu kata Yunani Odin yang berarti sakit bersalin. Jadi ini cuma permulaan. Nanti kalau orang bersalin kan ada permulaan sakit bersalin, betul kan? Sampai dia melahirkan. Jadi pandangan ini mengerti, begitu tanda-tanda ini muncul, itu singkat saja dalam waktu satu generasi, dalam waktu orang itu masih perempuan ibu yang hamil ini sampai dia melahirkan. Jadi itulah waktu yang singkat saja. Itu adalah angkatan yang terakhir. Jadi bumi yang kita kenal sekarang ini mempunyai awal dan akhir. Jadi argumen yang kuat, apa argumen yang kuat untuk pandangan nomor 1 ini? Yesus belum datang kembali, ya kita setuju. Matahari belum gelap, ya kita setuju. Bintang-bintang belum berjatuhan, ya kita setuju. 2 Tesalonika 2 ayat 3 mencatat bahwa murtad harus datang terlebih dahulu sebelum Yesus datang kembali. Murtad yang dalam skala besar, ini maksudnya pandangan ini ya. Di 2 Tesalonika 2 ayat 3 itu ada disebut apostasia. Apostasia bisa dimengerti sebagai pemberontakan secara militer atau politik. Atau yang seperti kita mengerti adalah murtad, orang meninggalkan iman. Orang meninggalkan iman. Pandangan nomor 1 ini mengatakan murtad itu belum ada. Berarti Yesus belum datang. Itu argumennya. Kemudian di ayat 10 dari Matius 24 juga disebut banyak orang akan murtad. Nah kemudian Antikristus yang duduk di bait Allah dan yang menuntut dirinya disembah oleh seluruh dunia itu belum dinyatakan. Jadi si manusia durhaka, si pembinasa keji, si Antikristus yang duduk di bait Allah ini belum dinyatakan. Nah jadi untuk menutup pandangan nomor 1 ini, Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah ini penting. Siapa pembaca di sini? Pandangan 1 ini mengerti, para pembaca ini berarti yang membaca Injil Matius dan Injil Markus di masa depan. Itulah kita. Atau bahkan di depan. Kita nggak tahu menurut pandangan ini ya. Jadi Yesus sudah memprediksi yang dia katakan akan ditulis sebagai Injil Matius dan Injil Markus. Dan di sini ditulis para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi kita yang baca kita perhatikan. Jadi ini argumen masa kuat untuk masa depan.